Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan ide bisnis kami. Ya, ini ide bisnis kami bernama Saripa. Eh, untuk Saripa ini nanti untuk penjelasannya nanti kami jelaskan di dalam presentasinya. Ini visi kami untuk Saripa menjadi pilihan yang baik sebagai makanan instan untuk seluruh kalangan guna memenuhi kebutuhan pangan dalam segala situasi. Nah, itu hanya sebagian clue gambaran kecil apa itu Saripa. Kemudian selanjutnya, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan problem atau masalah. Jadi, pada era saat ini, kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, sangat mengandalkan makanan instan seperti mie untuk menghemat uang dan untuk membantu mereka dalam keadaan genting. Padahal mereka tahu jika mengkonsumsi mie terlalu sering itu tidaklah baik, sehingga dibutuhkannya makanan instan seperti Saripa ini yang memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Apalagi seperti sekarang ini banyak bencana alam yang terjadi, sehingga masyarakat banyak kehilangan harta benda, sehingga mereka kesulitan untuk membeli atau mendapatkan makanan. Dan pada kondisi saat ini, masyarakat tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada donatur, karena menunggu bantuan dari mereka membutuhkan waktu, sementara masyarakat membutuhkan bahan pangan saat itu juga. Jika sebelum bencana alam terjadi, masyarakat sudah memiliki Saripa ini, maka masyarakat tidak akan kesulitan makanan untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari donatur. Selanjutnya ada solution yang akan dijelaskan oleh Mukodas Hanasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi berupa produk. Karena perilaku masyarakat Indonesia menginginkan yang serba instan, maka kami membuat sebuah produk berupa sebuah nasi instan dengan berbagai macam varian topping yang tersedia, seperti topping ikan, beef, atau daging sapi, telur, dan lain-lain. Kami mengemasnya dalam bentuk kemasan yang siap pakai, yang bisa langsung digunakan setelah memasaknya. Produk tersebut kami beri nama Saripa, yang merupakan singkatan dari Salty Rice Bag. Kami juga menjalin kerjasama dengan petani lokal untuk mengangkat citra beras lokal agar tidak kalah bersaing dengan beras impor. Selanjutnya, ada validasi pasar. Ide bisnis yang kami usung sangat reliable untuk dijalankan, karena masyarakat Indonesia cenderung untuk memakan nasi setiap hari. Masyarakat Indonesia juga menyukai yang serba instan, apalagi produk yang kami tawarkan saat mudah dibawa kemana-mana dan mudah untuk dimasak. Produk kami juga bisa diandalkan dan diedarkan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana. Karena kemasan yang simpel dan mudah dimasak untuk dikonsumsi, dengan demikian, kami yakin produk kami akan mudah untuk diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Karena mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. selanjutnya ukuran pasar, market size. Yang dilihat di sini saya dan kelompok saya melihat patokan dari besar pasar penjualan produk mie instan. Yang bisa dilihat itu kemungkinan produk ini akan setara dengan tingkat kebutuhan pembeli terhadap produk mie instan. Target penjualan produk minimal mencakup seluruh Indonesia. Untuk di bagian ini hanya sebuah gambaran, misalnya kita sudah berada pada pencapaian untuk melakukan produksi secara massal dalam skala besar. Jadi yang bagian pertama itu untuk target pembelinya, setidaknya masyarakat yang menjadi target pembeli itu untuk uang belanja kebutuhan pangannya itu
per bulannya itu lebih dari 100.000. Itu minimal dari target pembeli yang akan kami pasarkan produknya. Kemudian jumlah target setengah dari penduduk Indonesia. Ini hanya perkiraan saja karena target kami itu minimal itu mencakup seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan masyarakat Indonesia tidak semuanya membeli produk ini, hanya beberapa. Jadi patokannya hanya setengah dari penduduk Indonesia. Kemudian wilayah pelayanannya seperti yang tadi saya bilang itu minimal Indonesia. Kemudian jumlah target customer itu sekitar banyaknya provinsi di Indonesia, itu 34 provinsi. Jumlah market share-nya 40%. Seperti yang saya bilang tadi, itu targetnya hanya setengah dari penduduk Indonesia. Jadi bisa dibilang antara 50% atau enggak 40% dari jumlah market share. Kemudian perkiraan jumlah pembeli, seperti yang tadi saya bilang lagi, dari setengah penduduk Indonesia itu ada mungkin beberapa kemungkinan bahwa setengahnya lagi itu tidak membeli produk ini. Jadi saya mengasumsikan bahwa 47 penduduk ini yang akan membeli produk kami. Kemudian lanjut ke kanannya, perkiraan rata-rata konsumsi produk per customer per tahun. TAM-nya kami hanya menyimpulkan bahwa total kebutuhan dari TAM itu hanya jika kita melakukan produksi skala besar itu sekitar 675 miliar, kemudian TOM-nya sekitar 96 miliar, kemudian dilanjutkan dengan SOM-nya sekitar 19 miliar. Kemudian ada analisis kompetitor, dilanjutkan oleh Denny. Oke, baik, saya akan menjelaskan analisis kompetitor. Nah, di sini kami membuat dua brand, yaitu yang pertama brand nasi liwet instan 1001 dan brand kami yang bernama Saripa. Nah, industri di bagian nasi liwet instan ini dan Saripa juga sama nasi instan, dan kemudian konsumen target. Nah, konsumen target ini di mana nasi liwet ini sudah berusia 30-an dan memiliki citra rasa beras Garut. Sedangkan Saripa, seluruh kalangan usia yang memiliki keinginan serba instan. Nah, tipe kompetitornya di mana nasi liwet instan 1001 memiliki tak langsung atau industri, sedangkan Saripa tak langsung atau pendatang baru. Oke. Baru kemudian differentiator, di mana nasi liwet instan 1001 terbuat dari berbagai 100% natural lengkap dan beras pilihan, bumbu, minyak, dan rempah-rempah alami sehingga menghasilkan nasi liwet yang pulen. Sedangkan nasi Saripa terbuat dari beras lokal 100% dengan macam varian topping tersedia dan memiliki rempah-rempah dan ciri khas dari Saripa sehingga menghasilkan nasi liwet dan pulen. Nah, produk dari nasi liwet instan 1001 itu ada liwet instan 1001 rasa original, rasa sambal, level 10 rasa teri, rasa cumi, rasa pete, dan rasa jengkol. Sedangkan Saripa white rice hanya nasi doang. Baru situs webnya, di mana nasi liwet ini sudah menggunakan penjualan melalui Tokopedia atau e-commerce lainnya. Sedangkan nasi Saripa belum memiliki penjualan atau belum ada. Harga nasi liwet ini sekitar mulai 50 ribuan, sedangkan Saripa ini lebih murah daripada nasi liwet, yaitu mulai dari 25.000 sampai 50.000. Oke, kemudian kekurangannya. Nasi Saripa ini baru buka dan belum dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Sedangkan nasi liwet sudah berdiri lama dan banyak dikenal masyarakat sekitarnya. Kelebihannya, di nasi liwet instan 1001 ini memiliki varian yang begitu banyak, sedangkan di Saripa hanya beberapa varian rasa, belum seperti nasi liwet instan 1001. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Hendrawan.
Oke, sekarang model bisnis. Model bisnis di sini ada berbagai macam ya. Ada dari kayak partner, kayak activity, resource, proportion, customer segment hingga cost struktur, terus revenue streams. Nah, di sini ada yang pertama kayak partner. Di sini kita menggunakan supplier beras dan petani beras untuk menyuplainya. Nah, di sini activity-nya kita penyuplaian beras ya, dan kedua ada tata kelola produksinya juga dan tata kelola penjualan. Nah, kayak resource-nya di sini ada yang kita butuhkan tanaman, bubut, pupuk, bibit, lahan tanah, dan sistem pengairan. Nah, value proposition-nya di sini ada menjadi salah satu produsen makanan instan terbaik. Nah, untuk customer relationship-nya ada chat bisnis, kita mulai chat bisnis bisa menggunakan ada diskon dan promo ke media sosial. Nah, terus segmen customer-nya apa aja sih? Di sini ada dua, orang-orang yang memilih produk makanan instan dan mahasiswa. Nah, kita juga menggunakan channel yang pertama ada e-commerce dan media sosial. Nah, untuk cost strukturnya kita pengelolaan produk, biaya produksi, supply, antisipasi. Nah, di sini ada revenue streams-nya, kita menjual sebuah produk. Next. Nah, di sini ada dampak sosial. Dampak sosial di sini adalah kita mensejahterakan rakyat di desa untuk menciptakan produk usaha lokal dan memanfaatkan para petani di desa. Nah, di sisi konsumennya, di sisi konsumennya yang beda mengetahui dari mana asal muasal bahan-bahan yang digunakan untuk produksi serta menumbuhkan ekonomi petani Indonesia. Jadi bagi mereka yang menggunakan Saripah ini, mereka akan sangat membantu bagi perekonomian desa dan rakyat, bagi petani-petani lokal yang sedang mengalami kesulitan dalam penjualan padinya kepada industri-industri terkait. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ini bagian roadmap-nya. Ini hanya gambaran milestone ada untuk tahap-tahap apa pengembangan dari produk kami itu. Ya, untuk milestone pertama itu tahapan pertama kita hanya memulai bisnis ini secara perlahan. Itu untuk di tahap awal ini untuk menjalankan produksi awal ini untuk mencapai ke tahap pengembangan perusahaan selanjutnya. Jadi kemudian dilanjutkan yang bagian kedua untuk masalahnya itu untuk meningkatkan produksinya. Nah, di bagian ini itu kita melihat dulu untuk meningkatkan produksi ini kita lihat penghalang ada pada tingkat daya beli masyarakat pada produk. Itu menjadi acuan untuk bagaimana kita mau meningkatkan produksi produk kami. Kemudian masalah yang ketiga, memperluas besar pasar dan produksi. Kalau dilihat dari yang pertama dan kedua itu kita belum pada tahap di mana produksi kami itu belum diperluas. Maksudnya itu produksi kami itu hanya sebatas tidak terlalu besar seperti pabrik-pabrik gitu. Kemudian ultimate goal-nya itu kita bisa menjadi produksi massal skala besar. Jadi maksudnya itu kita sudah pada tahap di mana kita sudah seakan-akan seperti produksi mie instan itu kan produksinya itu kan skala besar ya. Jadi gambarannya nanti kita bisa seperti itu untuk perusahaan kami. Kemudian ini selanjutnya ini Saripah Tim. Yang pertama ada saya, Vicky Paroli, kemudian ada Indrawan Yulianto, Jenny Atika, Muhammad Dini Rivaldi, kemudian Mukoda Sanasi. Sekian. Tapi untuk validasi pasar, kami mau menunjukkan hasil beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan tentang apa dan bagaimana pandangan mereka terhadap nasi instan ini. Untuk Dari Mukodas data bisa dijelaskan.
dari data survei tersebut, kesimpulannya, orang tidak tahu-menahu dengan adanya nasi instan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan adanya produk ini, orang-orang akan lebih tahu tentang adanya nasi instan yang diperlukan di berbagai situasi target pasar. Sehingga, hal tersebut membuka peluang yang besar bagi kami untuk merealisasikan nasi instan ini, yaitu Saripa, di kalangan pasar Indonesia dan bisa mendunia nantinya. Amin. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.